Halo, ketemu lagi dengan saya Yusila Sutianto. Kali ini masih di bagian kedua bedah buku The Clinical and Experimental Hypnosis in Medicine, Dentistry and Psychology yang ditulis oleh Profesor Dr. William Kroger MD tahun 1906 tahun 1995 gitu ya. Ini saya masih kecil sekali nih. Jadi Dr. Kroger ini adalah Profesor klinis anestesiologi di University of Carolina Los Angeles of Medicine dan beraliran dari psikoanalisis ya. Jika Anda belum lihat bagian pertama, lihat dulu bagian pertama agar di bagian kedua ini nanti nyambung gitu. Nah, sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, komen atau like atau memberikan apapun respon Anda yang positif tentunya ya. Oke, stay tune. Oke, hai. Oke, sebelum kita lanjut bedah buku kedua ini tentang fenomena hipnotik bagian kedua, saya ingin ingatkan lagi kenapa saya share video dan tentang hipnosis. Tujuannya adalah agar masyarakat di Indonesia lebih teredukasi tentang hipnosis. Lalu jika Anda memang butuh referensi banyak di luar sana, di Google, Marketplace maupun online learning sudah banyak tentang kajian-kajian hipnosis. Dan informasi lagi lanjutan bahwa sekarang hipnosis di Indonesia sudah diakui oleh 4 kementerian ya. Pertama Kementerian Kemendikbud, lalu Kemenkumham, Kemnaker dan Kemenkes ya. Semua organisasi sudah mengakui apa itu hipnosis. Lalu sekarang juga sudah ada organisasi profesi nih. Jadi kalau rekan-rekan tertarik untuk jadi juru hipnosis atau tertarik untuk jadi hipnoterapis, sudah ada payung hukumnya, nggak sembarangan praktek. Karena nanti Anda untuk praktek itu perlu izin namanya STPT, Surat Tanda Penyehat Tradisional. Kenapa? Untuk melindungi konsumen tentunya. Nah, selanjutnya sekarang sudah ada juga lembaga sertifikasi profesi dari BNSP, Badan Nasional Standar Profesi ya, BNSP, yang memberikan izin kepada LSP KHI atau Kompeten Hipnotis Indonesia untuk saya lah ya, memiliki sertifikasi profesi. Jadi saat ini hipnoterapis adalah sebagai profesi. Oke, itu ya tambahannya. Nah, kita lanjut di bagian kedua tentang fenomena natural hipnosis. Jika video sebelumnya Anda sudah melihat bahwa apa itu hipnosis adalah terbukanya area kritis, terterimanya sugesti, age regression, building keakraban, idiosensory activities. Anda bisa lihat nanti di video sebelumnya sampai time distortion. Nah, di bagian kedua ini saya ingin memperjelas tentang fenomena yang terjadi setiap hari tentang hipnosis. Yang selanjutnya adalah tentang suggestion. Ada namanya istilah pre-hypnotic suggestion atau post-hypnotic suggestion. Maksudnya apa? Anda menerima sugesti sebelumnya dari seseorang, pre-hypnotic, sebuah edukasi, sebuah tawaran pemikiran, atau post-hypnotic ketika Anda dalam kondisi yang sangat rileks, bangun, dikasih saran. Suggestion, saran, ide, saran, dan pengaruh diberikan sebelum dan sesudah suggestion. Yang kedua, fenomena hipnotik yang natural adalah tentang ingatan, amnesia. Amnesia adalah fenomena hipnotik, Anda lupa gitu karena saking banyaknya data, lupa. Lalu yang selanjutnya adalah hypermensia. Hyper, ingatan yang berlebih, itu pun fenomena hipnotik. Nah, dalam sesi-sesi hipnoterapi kita bisa manfaatkan ini untuk melakukan seseorang mengingat sebuah kenangan. Ini juga bisa dihubungkan sama hipnoforensik. Jadi kita pandu seseorang masuk ke dalam kondisi rileks, lalu kita minta dia melakukan ingatan, fokus ke dalam, ingat gambarnya, ingat kemarin ada bagian revivifikasi, dan ketika dia mengingat kita ambil datanya. Jadi hypermnesia. Yang selanjutnya adalah tidur atau tentang fenomena gelombang otak. Ya, jadi fenomena gelombang otak ini cukup mensupport perkembangan hipnosis ya. Jadi kita punya gelombang otak beta, alfa, theta sampai delta. Itu adalah penelitian Dr. Spiegel bahwa ketika seorang masuk ke dalam kondisi rileks, otak bagian kanannya atau bagian kirinya
itu melemah elektriknya. Jadi apa bahasanya? Slow down lah. Nah, jadi di bagian ini di betanya turun, alfanya turun. Nah, yang di sini juga jadi lebih tenang. Nah, jadi beta, alfa, theta dan delta. Nah, kajiannya tentang gelombang otak ini di bagian itu ada namanya hypnagogic, hypnopompic sama hypnosleep. Apa tuh hypnagogic? Kondisi ketika seseorang mau bangun. Nah, ini terjadi perubahan gelombang otak nih. Ada istilah namanya rapid eye movement. Jadi kalau misalnya lihat orang matanya begini nih, matanya kedip-kedip, rapid eye movement, itu dalam kondisi orang siap diberikan sugesti. Atau sebelum bangun tidur, atau ingin tidur. Nah, ini adalah pendekatan diberikan oleh parenting, hypnoparenting. Ini kekuatannya. Jadi dia mau bangun tidur, diberikan sugesti. Karena ketika terjadi rapid eye movement, sekali lagi, pikiran bawah sadar kebuka, area kritis kebuka, siap diberikan sugesti. Makanya kalau pagi-pagi itu, ketika anak bangun tidur, jangan katakan hal negatif. Karena apa? Dia akan siap menerima sugesti itu. Atau ketika ingin tidur, makanya dongeng, cerita di malam hari itu bagian dari hypnoparenting. Ketika anakmu tidur, matanya berkedip-kedip lalu diberikan sugesti ya. Orang ada yang mengatakan namanya momen hipnotik, hypnosleep. Nah, ini yang banyak diajarkan di beberapa lembaga kursus pelatihan ya. Ini memberikan sugesti ketika seseorang dalam kondisi tidur lalu diganggu, lalu diberikan sugesti. Nah, ini juga bagian dari hipnosis dan ini alamiah sekali. Yang sering dilupakan adalah kondisi fokus tadi. Kondisi fokus adalah kondisi alfa. Jadi ketika anak main games, ya ini main games ya anak nih. Ketika dia main games, dia sedang dalam kondisi yang fokus. Jika mau dihubungkan dengan gelombang otak alfa. Di mana itu dijadikan sebagai momen sugestif. Jadi Anda ketika ada anak Anda sedang main, jangan katakan kamu main game terus ya, dasar anak nggak tahu diri. Nah, itu yang akan diingat. Ketika dia dalam kondisi yang hipnotik siap menerima sugesti, katakan, wah bagus sekali ya, kamu bisa main game. Tapi mulai hari ini seterusnya, kamu belajar mengelola waktu, kamu lebih pintar lagi. Jadi kondisi hipnotik itu banyak. Sedang bermain, disuapin, kakinya goyang-goyang, itu momen hipnotik. Ya. Lalu selanjutnya adalah tentang otot, ya, katalepsi. Tangannya begini, pernah nggak lihat ibu-ibu jalan, lalu tangannya begini, bawa barang gitu, kaku. Makanya kalau dalam tes sugesti, pasti kita minta, siap nggak dia menerima untuk sugesti, tangannya suruh lurus. Oke, entah ada yang begini, entah ada yang tangan magnet, katalepsi nih. Kaku, tapi itu natural sekali. Ya, Anda ngangkat badan berat, pernah lihat orang yang ngangkat beban di kepalanya gitu, padahal berat banget dan kita lihat ya ampun itu nggak mungkin banget. Tapi itu jadi mungkin karena dia menggunakan data dari pikiran bawah sadarnya. Ya, tadi dia katalepsi, yang kedua adalah flexibility, relax movement, santai. Otot nih. Otot. Kalau orang dipijit nih, hypnobeauty gitu kan, dipijit-pijit, lalu ketika dipijit dikasih sugesti. Itu juga bagian dari hipnosis. Jadi otot itu juga bagian dari fenomena hipnotik yang ilmiah. Yang selanjutnya adalah larut, asosiasi atau disasosiasi. Pernah nggak Anda lihat film Avengers lah, atau nonton film India gitu, seakan-akan Anda menjadi bagian dari film itu. Atau yang suka drakor nih, yang suka drakor Anda menjadi bagian dari film itu, lalu keluar air mata. Ini sama halnya seperti jatuh cinta, terasosiasi pada sebuah fenomena, entah nonton TV, entah larut dalam perasaan, entah larut dalam cinta, itu bagian dari hipnosis. Lalu disasosiasi, pernah nggak Anda lagi marah, tiba-tiba Anda ngomong sama seseorang di depan Anda yang padahal itu orangnya nggak ada, lu ngerti nggak sih? Atau Anda ngomong sama diri Anda sendiri di depan, Yusdi, harusnya kamu nggak seperti itu. Nah, itu fenomena natural hipnosis yang terjadi setiap saat pada kita. Lalu ada rasa. Nah, ini untuk pain management, mengurangi rasa nyeri. Ini digunakan oleh tenaga kesehatan ya, nakes ya. Jadi ada glove anesthesia, tangan merasa hilang rasa. Lalu ada hipnoanestesia. Lalu ada analgesia sampai hypernestesia. Ini istilah
canggihnya ya, tapi secara sederhana ada tentang bagaimana mengurangi rasa atau mengurangi nyeri. Ini digunakan di hipno apa untuk kehamilan tuh, ada untuk gigi, ibu-ibu yang sedang hamil, hipnodontia, hipnomaternity ya, apa tuh bahasanya, Anda bisa cari. Jadi pain management lah ya. Nah, yang selanjutnya adalah automatic writing, menulis. Zaman sekarang bukan menulis ya, tapi texting di WA gitu. Jadi misalkan Anda bikin status, lalu tiba-tiba ada yang komen nggak asik gitu kan, lalu Anda marah, Anda texting. Atau sama pasangan Anda, sama pacar Anda dikirim kata-kata cinta, lalu Anda karena larut Anda texting. Tapi orang zaman dulu automatic writing, maka dalam tema-tema hipnoterapi klinis ya, saya seringkali menggunakan teknik ini ya. Saya minta seorang untuk menuliskan apa yang di pikirannya dengan tulisan. Nah, ini automatic writing juga. Ada juga automatic drawing ya kan. Banyak sekali fenomena hipnosis yang terjadi. Nah, oke. Dua video ini hanya menggambarkan dan menceritakan tentang fenomena natural hipnosis. Buat Anda mengetahui bahwa setiap hari kita terhipnosis. Ada istilah namanya trance in, fokus ke dalam. Ada istilahnya trance out, fokus keluar, terhipnosis. Bahkan setiap saat jadi seperti itu. Ya, oke, itu semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, dan silakan pelajari lebih dalam lagi. Di luar banyak buku-buku hipnosis, atau juga jika Anda tertarik, ini ada di Play Store. Nah, kalau ada di Play Store, ini buku juga agak inden. Sekian, terima kasih. Salam sehat. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalam. Bye.